kita ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahu azim. Para pendengar yang berbahagia, setiap kita yang hidup di atas dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak seorang pun di antara kita yang ingin hidup di atas dunia ini berada dalam kesengsaraan. Inilah doa yang selalu kita baca sehabis kita melaksanakan sholat. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon diberikan oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu ada enggak tanda-tanda orang bahagia itu? Menurut Ibnu Qayyim, ada 3 tanda-tanda orang yang bahagia itu. Yang pertama, tanda orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Hadirin, kalau kita coba melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kalau kita coba untuk menghitungnya, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, hadirin Allah, selaku orang-orang yang beriman, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu? Yang pertama, hadirin Allah, cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada pada diri kita ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan oleh Allah kekayaan, yakinlah kekayaan itu adalah titipan Allah. Ketika kita dititipkan namanya jabatan, yakinlah jabatan itu adalah amanah dari Allah. Oleh sebab itu, cara mensyukuri nikmat Allah itu, yakini apa yang ada pada diri kita itu adalah datang dari Allah. Yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah perbanyak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah kita pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirat Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Karena orang yang pandai mensyukuri nikmat itulah yang akan bahagia. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Hadirin, yang namanya hidup tidak selamanya sesuai keinginan dengan kenyataan. Terkadang hadirat Allah, dalam hidup ini banyak ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yakinlah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, itu barangkali tanda sayang Allah kepada kita. Ketika diuji, maka kita harus bersabar dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah katakan,
Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah engkau kepadaku dengan sabar dan solat. Mudah-mudahan hadirat Allah, kesabaran ini diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita diuji oleh Allah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bahagia itu menurut Ibnu Qayyim adalah orang yang apabila melakukan dosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang menyebabkan kita gelisah itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, ketika kita melakukan sebuah dosa dan kesalahan, maka di hati kita ditorehkan oleh Allah satu titik hitam. Maka di hati kita pun dikasih oleh Allah titik hitam. Ketika dosa-dosa kita sudah bertumpuk, maka hati kita ini tertutup oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk membersihkannya hadirat Allah, maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini betul-betul dalam keadaan redha dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirat Allah, kultum kita yang singkat ini, 3 hal yang dapat membahagiakan kita ada dalam diri kita, sehingga kita betul-betul termasuk hamba Allah yang bahagia di dunia dan akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.